Bayangkan bagaimana rasanya bangun setiap hari dengan pikiran yang tenang, di mana kekhawatiran tidak mengendalikan Anda dan kecemasan kehilangan kekuatannya atas diri Anda. Di mana pikiran tidak berputar seperti badai, tetapi mengalir dengan ketenangan. Terdengar mustahil, bukan? Namun, kaum Stoik telah membuktikannya. Meskipun banyak di antara mereka hidup sebagai budak, mereka dilatih untuk hidup bebas dari gangguan, bukan karena mereka tidak memiliki masalah, tetapi karena mereka belajar untuk menguasainya. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda juga dapat mencapai keadaan tersebut. Jika Anda menerapkan 12 prinsip ini, pikiran Anda akan berhenti menjadi medan perang dan akan bertransformasi menjadi tempat perlindungan yang penuh kejelasan dan kekuatan. Bukan karena dunia berhenti menjadi kacau, tetapi karena Anda akan belajar untuk menghadapinya dengan tenang. Sebelum kita memulai, saya mengajak Anda untuk mengunjungi kolom komentar dan menuliskan, "Hari ini saya memilih ketenangan pikiran. Saya menjadi pemilik pikiran saya." Dengan pernyataan ini, Anda menegaskan komitmen Anda kepada diri sendiri dan kepada jalan kebijaksanaan ini. Tulis sekarang dan wujudkan. Namun sebelum kita mulai, jika Anda menemukan nilai dalam video ini, saya mendorong Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Mari kita mulai. Pelajaran pertama, kenali apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Berapa kali Anda menderita karena hal-hal yang benar-benar di luar kendali Anda? Berapa kali Anda menahannya dengan harapan orang lain akan berubah, bahwa dunia akan berfungsi sesuai keinginan Anda, hanya untuk berakhir frustrasi? Jika Anda belajar untuk melepaskan apa yang tidak Anda kendalikan, Anda akan terkejut dengan keringanan yang akan Anda rasakan dalam jiwa Anda. Hujan tidak berhenti hanya karena Anda membencinya. Orang tidak berubah hanya karena Anda menginginkannya. Lalu lintas, opini orang lain, berlalunya waktu, tidak ada satupun dari itu berada di bawah kendali Anda. Namun, Anda menghabiskan banyak energi emosional mencoba untuk menolaknya, membentuknya, atau marah karenanya. Kaum Stoik menemukan kebenaran berabad-abad lalu yang hingga hari ini masih sangat relevan. Hanya mereka yang mengetahui batas-batas mereka yang bebas. Epictetus mengungkapkan hal tersebut dengan jelas. Ada hal-hal yang bergantung pada kita dan hal-hal yang tidak. Kebijaksanaan terdiri dari fokus hanya pada apa yang menjadi tanggung jawab kita. Penderitaan muncul ketika Anda membingungkan kedua bidang ini, ketika Anda percaya bahwa Anda dapat mengontrol apa yang orang lain lakukan, perasaan mereka terhadap Anda, bagaimana mereka bereaksi, dan bagaimana dunia berperilaku. Namun, pertarungan tersebut adalah sia-sia. Dunia tidak akan beradaptasi dengan harapan Anda. Ia bergerak sesuai dengan aturannya sendiri, seringkali kacau, tidak dapat diprediksi, dan tidak adil. Jika Anda mendasarkan kedamaian Anda pada harapan bahwa semuanya akan terjadi sesuai keinginan Anda akan hidup dalam frustrasi. Namun, jika sebaliknya, Anda fokus pada bagaimana Anda memilih untuk merespons, Anda akan menjadi kebal. Contoh sederhana. Bayangkan Anda berada dalam antrean yang bergerak maju perlahan. Anda bisa marah, mengeluh, mengutuk nasib, atau Anda bisa bernapas, menerima bahwa ritme ini tidak tergantung pada Anda, dan menggunakan waktu itu untuk merenung. Dalam kedua situasi tersebut, fakta eksternalnya sama, tetapi reaksi Anda mengubah segalanya. Orang bijak adalah mereka yang mengendalikan diri mereka sebelum mengendalikan dunia. Menerima hal yang tidak dapat dikendalikan bukanlah pengunduran diri. Bukan berarti mengambil posisi pasif atau acuh tak acuh. Itu adalah kebalikan dari itu, suatu tindakan keberanian yang mendalam. Karena menerima berarti mengamati realitas sebagaimana adanya. Ya, tanpa hiasan atau ilusi. Ini adalah untuk melihat bahwa orang-orang membuat kesalahan, kekecewaan terjadi, ada akhir yang tidak dapat dihindari, dan masih memilih untuk mempertahankan perdamaian. Marcus Aurelius mengulanginya dalam meditasi. Alam semesta adalah perubahan. Hidup kita, apa yang kita pikirkan, menciptakannya. Anda tidak bisa membendung arus, tetapi Anda bisa belajar untuk menavigasi itu. Ketika Anda melawannya, Anda melelahkan diri sendiri dengan sia-sia.
Apakah Anda ingin orang lain memahami Anda bahwa mereka bertindak adil? Itu adalah harapan untuk mendapatkan hasil sesuai rencana Anda. Namun, keinginan terus-menerus untuk mengendalikan menciptakan ketegangan, frustrasi, dan kecemasan. Dunia tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi harapan Anda. Anda tidak dilahirkan untuk mengendalikan, Anda dilahirkan untuk hidup dengan kebajikan. Jika Anda mengharapkan setiap percakapan menjadi mengalir, setiap hubungan itu sempurna, setiap proyek berhasil, maka Anda merancang hidup Anda berdasarkan ilusi. Setiap ilusi ketika pecah meninggalkan rasa sakit. Kuncinya adalah mengalihkan perhatian Anda. Selalu tanyakan pada diri sendiri, apakah ini bergantung pada saya? Jika jawabannya ya, bertindaklah dengan semua usaha Anda. Jika jawabannya tidak, lepaskan. Itu bukan milik Anda, itu tidak pantas untuk Anda khawatir. Ini seperti mencoba menangkap angin. Ingatlah bahwa melepaskan apa yang tidak dapat Anda kendalikan bukanlah kelemahan. Ini adalah kecerdasan emosional, adalah kedewasaan. Melepaskan memberi ruang bagi apa yang bisa Anda bangun. Karakter Anda, disiplin Anda, kedamaian batin Anda, karena di sana Anda memiliki kekuasaan absolut. Setiap hari Anda disajikan dengan lusinan saat-saat ketika Anda dapat memilih antara bereaksi atau menanggapi dengan bijak. Setiap kemarahan, setiap kekhawatiran, setiap frustrasi adalah sinyal, sebuah alarm yang bertanya kepada Anda. Apakah Anda mencoba mengendalikan apa yang tidak seharusnya Anda kendalikan? Jika jawabannya iya, berhenti, bernapas, terhubung kembali dengan diri Anda sendiri. Bebaskan diri Anda dari kebutuhan, agar segalanya sesuai keinginan Anda. Hidup tidak berutang apapun kepada Anda, tetapi Anda berutang eksistensi pada diri Anda sendiri, dengan beban lebih sedikit keterikatan, lebih sedikit perjuangan yang sia-sia. Ketika Anda menyerah pada kontrol eksternal dan fokus pada diri Anda sendiri, Anda menjadi sebuah batu teguh di tengah badai apapun. Dunia akan terus berputar sesuai keinginannya, tetapi Anda akan menemukan pusatnya. Jika pesan ini berbicara langsung kepada hati Anda, tulis di komentar. Hari ini saya melepaskan apa yang tidak dapat saya kendalikan. Hari ini saya memilih damai, karena itu adalah langkah pertama menuju hidup sebagai seorang stoik sejati. Mulai hari ini, semuanya dimulai dari Anda. Pelajaran kedua, kuasai dialog internal Anda. Menguasai dialog internal Anda adalah salah satu keputusan paling kuat yang dapat Anda ambil, karena tidak ada orang lain yang berbicara kepada Anda sebanyak diri Anda sendiri. Tidak ada seorang pun yang begitu memengaruhi keadaan pikiran Anda seperti suara yang terdengar di dalam kepala Anda setiap saat, dan tanpa Anda sadari bisa menjadi sekutu terbesar Anda atau musuh terburuk Anda. Ketika Anda mengizinkan pikiran berbicara tanpa perintah, tanpa hati nurani, Anda membuka pintu menuju kekacauan emosional. Kecemasan tidak muncul begitu saja. Ia adalah hasil dari pikiran yang tidak dipertanyakan, dari ide yang Anda ulangi terus-menerus seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak, meskipun Anda tidak pernah memeriksanya. Anda berkata pada diri sendiri, "Tidak, saya tidak bisa, saya tidak baik, ini akan menjadi salah." Dan Anda mengulanginya begitu banyak hingga akhirnya Anda mempercayainya. Namun filsafat stoik menunjukkan cara lain. Anda dapat memilih apa yang Anda pikirkan. Anda dapat melatih diri Anda untuk berbicara kepada diri sendiri dengan tenang, logis, dan dengan tujuan. Marcus Aurelius berkata, "Kehidupan manusia adalah apa yang pikiran Anda buat tentang diri Anda." Itu berarti jika Anda mengubah cara berpikir, Anda mengubah hidup Anda. Anda tidak perlu mencoba untuk menekan emosi atau berpura-pura positif yang dipaksakan, tetapi untuk mengamati apa yang Anda pikirkan dan mengendalikan apa yang Anda biarkan tumbuh di dalam diri Anda. Sebagian besar pikiran Anda bersifat otomatis, bukan Anda yang memilih. Mereka hanya muncul sebagai refleksi dari ketakutan, rasa tidak aman, dan keyakinan yang terakumulasi. Namun, sesuatu yang muncul di pikiran Anda bukan berarti bahwa Anda harus menerimanya sebagai kebenaran. Epictetus mengajarkan bahwa bukan fakta yang penting yang mengganggu kita, tetapi pendapat yang kita miliki tentang mereka. Jika Anda berpikir bahwa kesalahan membuat Anda gagal,
Anda akan menderita. Jika Anda berpikir bahwa kritik akan mendefinisikan Anda akan tenggelam. Namun, jika Anda mempertanyakan ide-ide tersebut, jika Anda menghadapinya dengan alasan, Anda menemukan bahwa banyak yang hanya fatamorgana, proyeksi ketakutan. Dan jika suara yang mengulang bahwa Anda tidak cukup ada, maka itu salah. Ketika Anda mulai memeriksa pikiran Anda dengan logika yang sama yang Anda gunakan untuk menyelesaikan masalah eksternal, Anda menyadari bahwa banyak kali Anda hidup di bawah naskah yang tidak pernah Anda tulis, tetapi Anda menerimanya tanpa menyadarinya. Berbicara kepada diri sendiri dengan tenang bukanlah kelemahan, tetapi kebijaksanaan. Anda tidak lebih kuat dengan berteriak pada diri sendiri setiap saat kesalahan yang Anda buat. Anda lebih kuat ketika di tengah kesalahan, Anda bisa memberitahu diri sendiri, "Saya sedang belajar. Ini juga akan berlalu." Ini tidak mendefinisikan siapa diri Anda. Pikiran terbiasa dengan apa yang diajarkan. Anda mengulang dan jika yang Anda dengar hanya celaan, kecemasan, dan pikiran-pikiran buruk, Anda akan membangun realitas internal yang mencerminkan ketegangan itu. Namun jika Anda mendengarkan suara hati dengan perhatian dan Anda memberikannya kata-kata baru, makna baru, Anda dapat menjadwalkannya kembali. Ketenangan dimulai dengan sebuah pikiran yang dipilih dengan baik, bukan yang menyangkal kesulitan, tetapi yang menempatkannya dalam ukuran yang adil. Menguasai dialog internal Anda adalah untuk melatih kejernihan. Ia bertanya kepada Anda sebelum setiap pikiran yang membuat Anda khawatir. Apakah ini membantu saya atau menenggelamkan saya? Ini berasal dari alasan atau ketakutan. Dan jika itu berasal dari ketakutan, Anda memiliki kesempatan untuk mengubahnya. Anda bisa memikirkan bagaimana orang bijak akan melakukannya. Dan orang bijak tidak menyerah pada panik, tidak membiarkan dirinya didominasi oleh kebisingan pikirannya. Orang bijak mengamati, mengevaluasi, dan memutuskan. Anda juga bisa melakukannya. Anda tidak harus mengendalikan semuanya untuk berdamai. Kabar baiknya adalah Anda bisa mendidiknya. Anda dapat melatih diri Anda seperti seseorang yang melatih otot untuk memilih pikiran konstruktif, tidak ajaib, tidak ilusi, hanya rasional, seimbang, dan benar. Dan seiring berjalannya waktu, itu akan mengubah pengalaman hidup Anda. Anda tidak harus menghilangkan setiap emosi negatif. Anda hanya perlu berhenti memberi mereka makan dengan pikiran yang berantakan. Kebebasan batin tidak dimulai ketika semuanya baik-baik saja di luar. Itu dimulai ketika Anda mengendalikan cara Anda berbicara kepada diri sendiri, bahkan di tengah kekacauan. Kuasai dialog internal Anda, dan Anda akan melihat bagaimana cara Anda merasakan, cara Anda bertindak, dan cara Anda hidup. Karena pikiran adalah asal mula segalanya. Jika Anda mengatur pikiran Anda mengatur hidup Anda. Jika pesan ini menyentuh Anda, tulis di komentar. Hari ini saya mengendalikan pikiran saya. Saya pemilik pikiran saya. Lakukan sekarang. Ini bukan hanya sebuah gerakan simbolik, tetapi ini menegaskan bahwa Anda telah memutuskan untuk bangun. Suara yang hidup di dalam diri Anda sekarang dapat menjadi kekuatan terbesar Anda. Pelajaran ketiga, jalani masa kini dengan utuh. Anda kehilangan yang paling berharga yang Anda miliki. Momen ini, mungkin kedengarannya berlebihan, tetapi jika dipikirkan dengan hati-hati, Anda akan melihat bahwa itu benar. Masa lalu sudah tidak ada dan masa depan belum tiba. Yang Anda miliki hanyalah momen ini, dan tanpa itu, satu-satunya hal yang biasa kami lakukan adalah menelantarkan. Kita menghabiskan hidup kita mengingat apa yang telah terjadi, atau mengantisipasi apa yang mungkin terjadi, lupa bahwa setiap detik berlalu tidak pernah kembali. Kita hidup terjebak di antara rasa bersalah dan cemas, tanpa menyadari bahwa keduanya adalah ilusi yang diproduksi oleh pikiran yang tidak belajar untuk berada di mana tubuh berada. Masa lalu tidak dapat menyentuh Anda, kecuali jika itu memang yang Anda panggil. Masa depan tidak akan menyakitkan Anda, kecuali jika Anda membayangkannya. Dan masih saja kami mendedikasikan energi kami untuk berjuang melawan hantu. Kehilangan satu-satunya hal yang kita benar-benar punya, yaitu sekarang. Kaum Stoik mengetahui hal itu.
Marcus Aurelius menulis bahwa kehidupan seorang pria adalah apa yang dipikirkannya tentang dirinya. Dan jika pikiran Anda selalu ada di tempat lain, hidup Anda tidak pernah ada di hadiah. Epictetus mengajarkan bahwa bukan fakta-fakta yang mengganggu kita, tetapi pendapat yang kita bentuk tentang mereka. Apa pendapat Anda tentang momen ini? Apakah Anda hidup atau hanya bertahan hidup saat pikiran Anda mengembara? Setiap kali Anda khawatir tentang apa yang sedang terjadi, Anda membuang-buang kekuatan untuk memutuskan apa yang dapat Anda lakukan hari ini. Setiap kali Anda menyesali apa yang terjadi, Anda menggunakan energi Anda pada sesuatu yang tidak bisa Anda ubah, dan itulah cara Anda kehilangan kesabaran hidup dalam perpisahan mental yang tidak membawakan Anda kemana-mana. Melatih pikiran untuk kembali ke masa kini bukanlah tugas yang mudah, tetapi sangat penting. Itu berarti mengamati pikiran Anda tanpa membiarkan diri Anda terbawa oleh mereka. Itu berarti menyadari berulang-ulang saatnya Anda kehilangan diri sendiri lagi dan memilih untuk kembali tanpa menghakimi diri sendiri. Ini bukan tentang mencoba menghapus memori atau menyerah pada mimpi. Ini bukan tentang mengorbankan ketenangan pikiran Anda untuk hal-hal yang tidak ada lagi atau belum terjadi. Saat ini tidak memerlukan hiasan atau jaminan. Anda hanya perlu berada di dalamnya sepenuhnya tanpa perlawanan. Ketika Anda mencapainya, sesuatu berubah. Anda berhenti berlari di belakang waktu dan mulai berjalan bersamanya. Anda menemukan bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang ditemukan di tempat lain, tetapi apa yang Anda lakukan sekarang dengan kesadaran. Bayangkan Anda sedang minum secangkir kopi. Anda bisa melakukannya sambil memikirkan pekerjaan yang tertunda, diskusi kemarin, atau apa yang akan Anda lakukan besok. Atau Anda bisa melakukannya dengan sederhana, berada di sana, merasakan kehangatan di tangan Anda, aroma yang muncul dari uap, rasa pahit yang larut dalam mulut Anda. Pada saat itu, Anda tidak membutuhkan apapun lagi. Tidak ada rasa cemas, tidak ada stres, hanya kehadiran. Dan itulah kuncinya, karena ketika Anda benar-benar berada di saat, waktu berhenti, bukan karena jam berhenti, tetapi karena pikiran Anda berhenti berjalan. Praktik saat ini adalah suatu bentuk kebijaksanaan aktif. Ini membebaskan Anda dari beban yang tidak perlu, memungkinkan Anda melihat dengan kejelasan, membuat Anda lebih efisien, lebih sadar, lebih manusiawi. Anda tidak hidup sebagai korban dari apa yang terjadi, atau sebagai budak terhadap apa yang mungkin terjadi. Anda hidup sebagai pencipta. Dan begitulah, meskipun mungkin tampak sederhana, itu adalah revolusi. Karena di dunia yang Anda dorong untuk berlari, berhenti adalah suatu tindakan keberanian. Dalam budaya yang terobsesi dengan hasil, fokus pada proses adalah suatu bentuk perlawanan. Ingatlah bahwa tidak ada masalah yang dapat diselesaikan di luar masa kini. Tidak ada perubahan yang terjadi di waktu selain saat ini. Apa yang Anda lakukan hari ini, apa yang Anda putuskan sekarang, itulah yang benar-benar mengubah hidup Anda. Setiap momen adalah kesempatan untuk mulai lagi jika Anda memutuskan untuk berada di sana sepenuhnya. Anda tidak perlu mengontrol besok, Anda hanya perlu menghormati saat ini, karena semuanya ada di dalamnya. Kekuatan Anda, ketenangan Anda, kebebasan Anda. Jika ini adalah pesan yang beresonansi dengan Anda, pergi sekarang ke komentar dan tulis, "Hari ini saya menyerah pada masa kini dengan totalitas." Lakukanlah sebagai penegasan komitmen Anda terhadap kehidupan nyata, bukan yang hanya terjadi di kepala Anda. Perubahan yang sebenarnya tidak dimulai ketika Anda mengendalikan waktu, tetapi ketika Anda berhenti melarikan diri dari satu-satunya tempat di mana segala sesuatu terjadi, di sini dan saat ini. Pelajaran keempat, hadapi ketakutan dengan tindakan. Ada kalanya sebuah bayangan seakan mengikuti Anda kemana-mana. Itu tidak terlihat, tetapi Anda merasakannya di dalam dada, di tenggorokan, dalam dorongan yang terhenti sebelum setiap langkah. Bayangan itu disebut ketakutan. Dan meskipun tampaknya menjadi kekuatan yang dahsyat, energi yang sebenarnya berasal dari ketidakaktifan Anda. Ketakutan tidak tumbuh karena ia tidak terkalahkan, tetapi karena Anda memberinya makan dengan penghindaran, dengan berbagai alasan, dengan segala upaya untuk menghindari apa yang Anda tahu harus Anda hadapi.
Kaum Stoik memahami hal ini. Anda tidak perlu menghilangkan rasa takut untuk mengatasinya. Anda hanya perlu terus maju bersamanya. Karena keberanian sejati bukanlah ketiadaan ketakutan, tetapi komitmen untuk bergerak meskipun ada ketakutan tersebut. Ketika Anda memutuskan untuk bertindak, bahkan jika itu adalah sebuah gerakan kecil, sesuatu mulai runtuh dalam bayangan itu. Kekuatannya berkurang dan Anda mendapatkannya kembali. Epictetus mengatakan bahwa bukan fakta-fakta yang melumpuhkan kita, tetapi cara kita menafsirkannya. Ketakutan itu sendiri bukanlah apa yang menghalangi Anda untuk bergerak maju, tetapi cerita yang Anda ceritakan pada diri sendiri tentang ketakutan itu. Kecemasan muncul ketika Anda memilih untuk tetap diam, ketika Anda membiarkan pikiran membayangkan skenario yang tak berujung, tetapi tindakan adalah kehadiran, itu memberi alamat. Ini seperti membuka jendela di ruangan tertutup, memperbarui udara, memungkinkan Anda melihat dengan jelas. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa seseorang harus hanya fokus pada apa yang berada di bawah kendali Anda. Jika ketakutan itu ada di dalam diri Anda, maka juga ada di dalam diri Anda kemungkinan untuk bertindak. Anda tidak membutuhkan solusi total maupun keberanian yang sempurna. Hanya butuh satu langkah, lalu langkah berikutnya. Ketakutan itu seperti kabut, tidak terlihat dari luar, tetapi sangat nyata saat Anda masuk ke dalamnya. Pikiran ingin melindungi Anda memperbesar ancaman, tetapi Anda bisa mengajarinya pola baru untuk maju. Ia tidak sedang sekarat, melainkan bertumbuh. Penghindaran adalah yang memperkuat rasa takut. Setiap kali Anda memilih untuk tidak melakukan apapun, Anda mengonfirmasi kekuatannya. Anda memberitahu pikiran Anda memiliki alasannya, hal ini di luar nalar saya. Namun, itu bukan benar. Anda bukanlah ketakutan Anda. Anda adalah kesadaran yang dapat mengamatinya, mempertanyakannya, dan meresponsnya dengan tindakan. Seneca mengklaim bahwa sebagian besar penderitaan kita ada di imajinasi, bukan kenyataan. Berapa banyak dari apa yang Anda takuti terjadi dan tidak seburuk yang Anda pikirkan? Ketakutan adalah memberi makan saat ia ditinggal sendirian di rumah pikiran. Tetapi ketika Anda menghadapinya, ia berkurang. Ini bukan tentang menghilangkannya dengan menyelesaikan. Ini tentang bertindak saat ia hadir. Anda bisa merasa takut dan terus maju. Anda bisa ragu dan tetap melakukannya. Itulah keberanian sejati. Dalam setiap keputusan yang sulit, ingatlah, tidak ada keharusan untuk terbebas dari rasa takut. Tetapi Anda harus bergerak meskipun ada rasa takut. Karena ketika Anda bergerak, Anda tumbuh, dan ketika Anda tumbuh, ketakutan kehilangan kekuatan. Mungkin ia akan kembali dengan wajah lain, dengan ucapan lain, tetapi Anda sudah tahu caranya. Satu langkah, lalu langkah lainnya. Menghadapi rasa takut bukanlah suatu prestasi epik, tetapi hal yang lebih sehari-hari, seperti memiliki percakapan tertunda, memulai proyek, atau menerima kesempatan itu. Tindakan kecil, konsekuensi besar. Dengan masing-masingnya, Anda berkata pada diri sendiri, "Saya bisa." Ketakutan akan berkata kepada Anda tidak bisa. Namun tindakan tersebut akan merespons, "Saya bergerak maju." Jika pesan ini berkesan, jangan biarkan saja berlalu sebagai sekadar ide lainnya. Tulis saat ini, "Hari ini saya melangkah maju dengan tindakan, bahkan jika saya takut." Pelajaran kelima, sederhanakan hidup Anda. Setiap hari Anda bisa hidup lebih ringan, tetapi Anda lupa caranya. Anda telah belajar untuk bangun di antara kebisingan, dengan pikiran dan tubuh yang jenuh mengejar kewajiban yang tidak ingin Anda patuhi. Anda telah mengisi ruang untuk benda-benda yang tidak Anda butuhkan, agenda komitmen yang tidak Anda inginkan, dan pikiran yang tidak meninggalkan Anda sendirian. Namun semua itu bisa berubah. Kaum Stoik mengetahui hal itu. Kedamaian tidak ditemukan dalam penambahan, tetapi dalam mengurangi. Marcus Aurelius mengatakannya dengan jelas, "Hidup ini singkat. Manfaatkan setiap saat tanpa terbuang." Ketidakteraturan adalah racun bagi waktu kita. Semakin banyak yang Anda miliki, semakin banyak yang harus Anda jaga. Semakin banyak yang Anda lakukan, semakin lelah Anda. Semakin banyak Anda menuruti kemauan orang lain,
semakin banyak pula Anda kehilangan. Hidup dikelilingi oleh hal-hal yang tidak diperlukan bukanlah kenyamanan, tetapi penjara yang menyamar. Kompleksitas mencuri energi Anda, memaksa Anda untuk memperhatikan ribuan hal, dan mengabaikan satu-satunya hal yang benar-benar penting, diri Anda sendiri. Maka pikiran yang terjebak dalam kelelahan pun menjadi kelelahan dalam keputusan yang tidak masuk akal, percakapan yang kosong dan tidak berarti. Namun ada jalan keluar, sederhanakan. Ini bukan tentang meninggalkan kepenuhan, tetapi tentang menciptakan ruang untuk berkembang. Epictetus mengajarkannya. Yang penting adalah urus apa yang tergantung pada Anda dan lepaskan sisanya. Menyederhanakan adalah cara melepaskan, cara mengatakan tidak pada apa yang mengalihkan perhatian Anda dari mendapatkan apa yang Anda inginkan dari hidup Anda. Berhenti hidup seperti yang diharapkan orang lain, dan mulailah hidup seperti yang sungguh-sungguh Anda butuhkan. Ketika Anda menghapus hal-hal yang tampak berlebihan, Anda menemukan bahwa banyak dari gangguan harian Anda tidak berasal dari luar, tetapi dari kekacauan yang Anda sendiri toleransi. Kecemasan Anda tidak berasal dari dunia, tetapi dari ketidakmampuan Anda untuk menetapkan batasan, untuk memilih dengan tujuan, untuk mengurangi kebisingan. Saya ingat saat ketika segalanya tampak mendesak, hidup dalam fungsi telepon, penampilan, harapan orang lain, hingga suatu hari saya memutuskan untuk berhenti. Saya melihat sekeliling dan menyadari bahwa saya dikelilingi oleh hal-hal yang tidak saya butuhkan. Percakapan yang tidak memberi saya nilai, tugas yang harus saya lakukan sendiri, semua itu telah saya temukan. Beginilah perubahan dimulai. Saya menarik, saya melepaskan, saya membatalkan, saya meninggalkan ruang. Dan dalam kekosongan itu, saya menemukan ketenangan dan kejelasan. Kesederhanaan bukanlah kemiskinan. Ini adalah kebijaksanaan. Ini adalah belajar untuk hidup dengan maksud. Ini adalah untuk mengingat bahwa perdamaian bukanlah tentang memiliki lebih, tetapi tentang membutuhkan lebih sedikit. Ini bukan tentang memperindah hidup Anda, tetapi tentang membuatnya layak huni. Kaum Stoik menjalani prinsip ini dengan radikalitas karena mereka tahu bahwa setiap kepemilikan bisa menjadi rantai, bahwa setiap harapan sosial bisa menjadi kuk. Anda tidak harus radikal, Anda hanya perlu mulai. Mulailah dengan mengamati. Apa beban yang tidak lagi Anda perlukan? Apa yang sedang Anda lakukan karena kewajiban dan bukan karena pilihan? Siapa yang Anda dengarkan yang tidak lagi menginspirasi Anda? Biarkan saja. Hidup tidak menjadi lebih baik ketika Anda penuh, tetapi ketika Anda teratur, ketika Anda yang memutuskan apa yang masuk dan apa yang tidak, ketika Anda secara sadar memilih apa yang Anda berikan perhatian Anda. Karena itu adalah kekayaan sejati Anda, fokus Anda. Jika perhatian Anda tersebar dalam hal yang biasa, Anda tidak akan pernah bisa mengakses hal-hal penting. Jangan tertipu oleh yang kompleks. Jangan bingung antara kuantitas dengan kesempurnaan. Jangan berpikir bahwa melakukan lebih banyak akan membantu Anda kembali dengan lebih baik. Kesederhanaan adalah akar dari segala ketenangan. Disinilah semuanya dimulai, hidup dengan makna. Jadi mulailah hari ini, memberi ruang, melepaskan satu hal, satu kewajiban, satu pemikiran, dan ulangi besok sampai ketenangan bukan hanya suatu saat ini, tetapi menjadi cara hidup Anda. Jika pesan ini telah terhubung dengan Anda, pergi sekarang ke komentar dan tulis. Hari ini saya mulai melepaskannya. Saya memilih hidup sederhana dan dalam damai. Jangan meremehkan isyarat ini. Itu bisa menjadi yang pertama dari banyak yang mengembalikan kebebasan untuk hidup dengan apa yang adil dan akhirnya merasa damai. Pelajaran ke-6. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki. Berhenti sejenak dan tanyakan pada diri Anda pertanyaan ini. Kapan terakhir kali Anda benar-benar berterima kasih? Bukan untuk kewajiban, bukan sebagai formula kosong, tetapi dengan kesadaran penuh pada saat itu. Bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena Anda hidup, karena Anda memiliki hari baru di depan Anda, karena bahkan di tengah kekacauan ada alasan untuk merasa beruntung. Kedengarannya sederhana, bahkan naif,
Tetapi rasa syukur memiliki kekuatan transformator yang hanya sedikit orang yang mengerti. Di dalam dunia yang terus-menerus mendorong kita untuk menginginkan lebih, membandingkan diri kita, merasakan bahwa kita tidaklah cukup, untuk berhenti dan bersyukur atas apa yang sudah dimiliki adalah sebuah tindakan pemberontakan, kebijaksanaan, dan kebebasan. Kecemasan muncul ketika pikiran terjebak dalam apa yang hilang, ketika Anda meninjau apa yang belum tercapai, ketika membayangkan skenario yang belum terjadi. Namun, rasa syukur melakukan hal yang sebaliknya. Ia mengikat Anda saat ini dalam apa yang berhasil dan dengan demikian merusak siklus kekhawatiran yang menguasai Anda. Kaum Stoik tahu bahwa sebagian besar kejahatan jiwa tidak berasal dari hal-hal itu sendiri, tetapi dari persepsi kita tentang mereka. Marcus Aurelius berkata, "Jangan terlalu memikirkan apa yang tidak Anda miliki, tetapi pikirkan seberapa besar keinginan Anda untuk memilikinya jika Anda tidak memilikinya." Frasa tersebut mengandung kebenaran yang mendalam. Seringkali, apa yang Anda anggap biasa hari ini adalah apa yang dulu Anda idamkan dengan sekuat tenaga. Masalahnya adalah kita terbiasa dengan hal itu. Kopi hangat di pagi hari, tawa orang yang dicintai, atap yang melindungi Anda, kesehatan yang memungkinkan Anda berjalan, udara yang Anda hirup, kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Segala sesuatu yang tampak biasa menjadi luar biasa jika Anda melihatnya dengan mata rasa syukur. Tapi berapa kali dalam sehari Anda melakukannya? Berapa kali Anda mengalihkan fokus dari apa yang Anda kurang ke apa yang telah Anda miliki? Pikiran itu seperti senter, terangi tempat yang Anda putuskan menjadi tujuan. Jika Anda fokus pada kekurangan, Anda akan melihat kekurangan di mana-mana. Jika Anda menuju kelimpahan, Anda akan menemukan bahwa Anda sudah memiliki lebih dari yang Anda pikirkan. Kecemasan tidak bisa bertahan dalam tanah yang diairi oleh rasa syukur. Itu adalah keadaan mental yang tidak sesuai. Anda mungkin merasa takut terhadap masa depan dan bersyukur atas saat ini pada saat yang sama. Anda harus memilih, dan pilihan itu dilatih. Ini bukan tentang mengabaikan masalah atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ini tentang belajar untuk melihat kebaikan, bahkan ketika keburukan mencoba mengaburkan segalanya. Untuk menemukan alasan untuk bersyukur bahkan di tengah rasa sakit, karena selalu ada sesuatu. Selalu. Epictetus mengajarkan kita bahwa kita tidak mengendalikan kejadian-kejadian, tetapi kita mengendalikan tanggapan kita terhadapnya. Dan jawaban itu bisa berupa keluhan atau bentuk rasa terima kasih. Bisa menyesali apa yang telah Anda hilangkan atau bersyukur atas apa yang telah Anda pelajari. Bisa mengutuk tantangan atau melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh. Pilihannya adalah milik Anda. Saya ingat suatu waktu dalam hidup saya ketika segalanya tampak gelap. Masalah, kekecewaan ekonomi, pribadi, perasaan kosong yang terus-menerus. Saya bangun setiap hari dengan beban dunia di pundak sampai suatu hari, hampir putus asa, saya mulai menulis 3 hal yang saya syukuri setiap pagi. Awalnya sulit. Pikiran saya dilatih untuk melihat kekurangan, bukan kelebihan, tetapi saya bersikeras hari demi hari, dan sesuatu mulai berubah. Apa yang dulunya tampak rutin mulai memiliki keberanian. Hal-hal kecil yang terisi daya rasa syukur dan kecemasan, meskipun itu terus hadir di waktu-waktu tertentu, tidak lagi mendominasi hidup saya. Rasa syukur menjadi perisai saya, tempat perlindungan saya, dalam praktik sehari-hari. Sejak saat itu, setiap kali saya merasa khawatir, saya menutup mata dan bersyukur atas momen ini, atas kesempatan, untuk apa yang saya miliki, dan itu berhasil selalu. Kaum Stoik tidak mempraktikkan rasa syukur sebagai tindakan kesopanan sederhana, tetapi sebagai alat transformasi batin, karena mereka tahu bahwa siapapun yang bersyukur akan hidup dari kelimpahan, bukan dari kelangkaan. Dan begitulah mengubah segalanya. Jika Anda merasa kewalahan, hilang, cemas, berhenti, lihat di sekitar Anda, bernapas, dan temukan alasan untuk bersyukur. Tuliskan, ulangi, dan biarkan itu menjadi pegangan Anda. Karena ketika Anda bersyukur, Anda tidak hanya mengenali kebaikan, tetapi juga melipat gandakannya. Jika pesan ini menyentuh hati Anda,
Pergi ke komentar sekarang juga dan tulis, "Saya memilih untuk hidup dari rasa syukur." Dengan tindakan sederhana itu, Anda mengambil kendali atas fokus Anda, pikiran Anda, dan Anda mengambil langkah pertama menuju kehidupan yang lebih penuh dan lebih damai. Pelajaran ketujuh, jadilah penguasa emosi Anda. Ketika semuanya terbakar di dalam diri Anda dan emosi mengancam akan meluap, Anda memiliki pilihan. Berhenti, amati, dan pilih. Jangan bertindak berdasarkan dorongan. Jangan bereaksi dengan kekerasan. Jangan biarkan diri Anda terbawa oleh satu emosi yang meskipun tampak nyata, sebenarnya bukan diri Anda. Karena Anda bukan apa yang Anda rasakan, Anda adalah orang yang mengamatinya. Emosi muncul seperti gelombang yang menghantam pantai, tetapi Anda dapat memutuskan apakah akan berenang di dalamnya atau membiarkan mereka lewat. Itulah perbedaan antara hidup sebagai budak dari apa yang terjadi di dalam diri Anda atau sebagai guru yang mengetahui setiap gerakan pikirannya. Langkah pertama untuk menguasai emosi Anda adalah menerima bahwa mereka bukanlah musuh Anda. Mereka adalah tanda-tanda, adalah data. Mereka menunjukkan bagian mana dari diri Anda yang membutuhkan perhatian, pemahaman, atau perubahan, tetapi itu bukan perintah. Anda tidak harus mematuhinya. Emosi yang kuat bukanlah sebuah keyakinan, tetapi hanyalah sebuah kesempatan untuk mempraktikkan seni mengatur diri sendiri. Kaum Stoik memahaminya dengan jelas. Emosi bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah reaksi otomatis kita, yang tidak dipertanyakan, tidak ditinjau. Ledakan yang kita rasakan ketika sesuatu mengganggu kita, membuat kita frustrasi, atau menyakiti kita. Bertindak tanpa berpikir, berteriak tanpa akal sehat, membuat keputusan karena marah atau takut. Semua ini bukanlah sesuatu yang tak terelakkan. Ini adalah sebuah pilihan, dan setiap pilihan bisa mengubah. Bayangkan situasi umum. Seseorang mengganggu Anda dengan cara yang buruk, emosi tumbuh, kesal, marah, gelombang panas di dada. Insting Anda mendorong Anda untuk merespons dengan hal yang sama, untuk menandai wilayah Anda, bukan untuk membiarkan diri Anda pergi. Namun, saat itu, jika Anda hati-hati, Anda dapat menghentikan prosesnya, bernapas, amati apa yang terjadi di dalam tubuh dan pikiran Anda. Ingatlah bahwa tidak ada yang memaksa Anda untuk bereaksi. Anda bisa memilih, Anda bisa menjawab dengan akal sehat. Epictetus mengajarkan bahwa bukan fakta yang mengganggu kita, tetapi interpretasi yang kita buat terhadapnya. Mungkin orang yang menyela Anda tidak apa-apa, dia sedang mengalami hari yang buruk, atau dia bahkan tidak memikirkan apa yang dia lakukan. Apakah layak untuk menyerahkan kontrol kondisi mental Anda kepada rangsangan eksternal? Setiap kali Anda memilih untuk tidak membiarkan diri Anda terbawa oleh emosi, Anda memperkuat pengendalian diri Anda. Anda melatih pikiran seperti seseorang yang melatih otot, dan seperti pelatihan apapun, awalnya sulit. Akan ada saat ketika Anda gagal, di mana Anda bereaksi secara otomatis. Tetapi jika Anda terus berlatih, suatu hari Anda akan menyadari bahwa sebelum situasi yang sama yang membuat Anda kewalahan sebelumnya, sekarang Anda tetap tenang. Karena kebebasan bukanlah melakukan apa yang Anda rasakan, tetapi mampu memilih apa yang harus dilakukan terlepas dari apa yang Anda rasakan. Ini bukan tentang penindasan, ini bukan tentang menyangkal apa yang terjadi di dalam diri Anda. Ini adalah tentang tidak mengubah emosi menjadi tindakan tanpa terlebih dahulu menyaringnya melalui akal sehat. Marcus Aurelius mengatakannya dengan jelas. Jika Anda sakit di dalam, periksa apa pikiran yang menyebabkannya dan buanglah. Jangan terima dorongan apapun sebagai kebenaran. Pertanyakan itu, taruh di bawah cahaya kesadaran. Anda mungkin menemukan bahwa emosi itu dibesar-besarkan. Itu adalah bagian dari pola yang tidak lagi berguna bagi Anda. Itu hanya gema luka lama. Dalam ujian itu, Anda menemukan kekuatan. Kekuatan untuk tidak merespons sama seperti kemarin. Kekuatan untuk bertindak seperti pria atau wanita yang Anda ingin menjadi. Bukan seperti refleksi dari masa lalu yang belum sembuh. Pengendalian diri adalah kebebasan, bukan kebebasan untuk melakukan segalanya yang Anda inginkan, tetapi yang paling berharga, untuk tidak melakukan hal yang menghancurkan Anda,
yaitu berkata, tidak pada dorongan yang ingin menyeret Anda, yaitu tetap diam ketika kata-kata Anda adalah senjata, yaitu bertindak dengan kontemplasi ketika dunia mendorong ke arah kekacauan. Dan itu tidak membuat Anda lemah, itu menjadikan Anda tuan atas diri Anda sendiri. Jika Anda mencapainya, tidak seorang pun dapat mengambil kedamaian Anda. Tidak peduli apa yang orang lain lakukan atau katakan, tidak peduli apa yang terjadi di luar, pikiran Anda akan menjadi kuil, bukan medan perang. Selalu ingat ini, Anda bukan emosi yang Anda rasakan. Anda adalah kesadaran yang memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya, dan dalam hal itu, keputusan adalah kekuatan Anda yang sebenarnya. Jika pesan ini menyulut sesuatu dalam diri Anda, tulis di komentar. Hari ini saya memutuskan untuk mengendalikan emosi saya. Saya pemilik pikiran saya. Saya adalah orang yang tabah. Pelajaran 8. Menerima ketidakpastian. Menerima ketidakpastian adalah salah satu tindakan paling kuat dan pada saat yang sama salah satu tugas yang paling sulit yang dapat Anda laksanakan. Pikiran Anda mencari kepastian, menginginkan jaminan, dan ingin mengendalikan setiap langkah. Namun kehidupan tidak berjalan seperti itu. Tidak ada yang dijamin, dan semakin cepat Anda memahaminya, semakin cepat Anda mulai menjalani hidup yang sebenarnya tenang. Kebutuhan untuk mengetahui segalanya, untuk merencanakan semuanya, dan untuk memastikan terhadap setiap kemungkinan kerugian adalah perangkap yang memberi makan kecemasan Anda. Ketika Anda bersikeras bahwa segala sesuatunya harus berjalan dengan cara tertentu, Anda merantai diri Anda sendiri untuk menderita. Paradoksnya adalah bahwa semakin Anda membutuhkan kepastian, semakin rentan Anda terhadap kekecewaan. Karena begitu kenyataan tidak sesuai harapan Anda, dan itu akan terjadi lagi dan lagi, Anda merasa seperti tanah bergetar di bawah kaki Anda. Namun, stabilitas bukanlah sesuatu yang eksternal. Itu ada di dalam diri Anda, dalam kemampuan Anda untuk beradaptasi, untuk menanggapi dengan cerdas, dan untuk menerima bahwa Anda tidak memiliki kendali total dan Anda tidak membutuhkannya. Marcus Aurelius mengatakan bahwa ketenangan sempurna terdiri dari urutan pikiran. Ketentuan itu tidak datang dari memiliki semua jawaban, tetapi dari percaya bahwa apapun yang terjadi, Anda akan tahu bagaimana menghadapinya. Karena Anda sudah melakukannya sebelumnya. Anda telah mengatasi hal-hal yang tidak terduga. Anda telah bangkit setelah terjatuh yang tidak Anda lihat datang. Anda telah melewati badai yang Anda pikir akan menghancurkan Anda. Dan disinilah Anda sekarang. Ketidakpastian bukanlah musuh Anda. Itu adalah guru Anda. Ketidakpastian memaksa Anda untuk hadir, untuk berhenti hidup di masa depan imajiner yang diproyeksikan oleh pikiran Anda, dan fokus pada satu-satunya tempat di mana Anda memiliki kekuatan. Sekarang, Anda tidak bisa tahu dengan pasti apa yang akan terjadi besok. Apakah semuanya akan berjalan sesuai rencana Anda jika Anda mengikuti hal-hal yang Anda hargai hari ini. Tetapi Anda bisa tahu bahwa apapun yang terjadi, Anda bisa memutuskan bagaimana bertindak, bagaimana menanggapi, dan bagaimana melanjutkan. Menginginkan kepastian mutlak adalah seperti mencoba menangkap angin. Itu adalah usaha yang terus-menerus, yang hanya menghasilkan kelelahan. Kaum Stoa memahami hal ini dengan baik. Mereka tidak berjuang untuk menguasai dunia, tetapi untuk mengendalikan diri mereka sendiri. Epictetus mengajarkan bahwa bukan apa yang terjadi yang mengganggu kita, tetapi pendapat yang kita miliki tentang hal itu. Jika Anda memahami bahwa ketidakpastian adalah bagian dari tatanan alami kehidupan, Anda berhenti melihatnya sebagai ancaman. Anda menerima ia apa adanya, sebagai pengingat bahwa Anda masih hidup, bahwa tidak ada yang tetap, semuanya berubah, dan perubahan juga bisa menjadi peluang. Mungkin hari ini Anda merasa hilang karena Anda tidak tahu bagaimana menyelesaikan situasi penting. Seperti Anda berada di persimpangan jalan tanpa tanda-tanda yang jelas. Perasaan tidak tahu apa yang harus dilakukan jika Anda tidak memiliki jaminan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Mungkin tampak tak tertahankan, tetapi tidaklah demikian. Anda tidak harus tahu segalanya untuk memberikan langkah berikutnya.
Anda hanya butuh keberanian untuk bergerak maju, bahkan tanpa peta, karena peta digambar saat Anda berjalan. Menerima ketidakpastian bukanlah menyerah. Itu berarti menyerah pada kendali ilusi. Ini adalah untuk menghentikan pemaksaan dan mulai mengalir. Itu berarti menyadari bahwa kehidupan ini bukan garis lurus, tetapi sungai dalam gerakan konstan, dan perlawanan terhadap aliran ini hanya menghasilkan ketegangan. Di dalam perubahan, percaya pada kemampuan Anda untuk beradaptasi, dalam kekuatan batin Anda, dalam kebijaksanaan yang dipupuk oleh pengalaman, memberi Anda ketenangan yang tidak tergantung pada apa yang terjadi di luar. Dia berkata bahwa kita tidak berani melakukan banyak hal karena mereka sulit, tetapi mereka sulit karena kita tidak berani. Berani hidup tanpa memiliki semua jawaban. Berani untuk mempercayai diri sendiri. Berani untuk memberi ruang bagi hal yang tidak diketahui. Ketika Anda menerima misteri, Anda akan menemukan ketenangan bukan dalam kepastian, tetapi dalam penerimaan. Dalam melihat ke arah depan dengan keterbukaan, bukan dengan rasa takut. Dalam membiarkan hidup mengejutkan Anda, bahkan ketika Anda tidak mengerti segalanya, karena dalam penyerahan diri secara sadar, itu menyembunyikan kedamaian, dan di dalamnya kedamaian berkembang menjadi kebebasan sejati. Jika ide ini mendapat sambutan baik dari Anda, pergi ke komentar dan tulis, "Saya percaya pada diri saya sendiri, bahkan dalam ketidakpastian." Ini adalah komitmen Anda untuk pikiran yang bebas, tenang, dan bersedia tumbuh tanpa perlu mengendalikan masa depan. Pelajaran 9. Perkuat tujuan Anda. Ketika Anda merasa semuanya membingungkan, ketika kebisingan dunia menguasai Anda, dan Anda tidak tahu di mana harus melanjutkan, saatnya untuk melihat ke dalam. Karena pikiran tanpa tujuan seperti kompas tanpa utara, berputar tanpa arah, terganggu oleh semua hal, dan berakhir kelelahan tanpa memiliki kejelasan. Mungkin Anda pernah mengalami saat bangun di pagi hari dengan perasaan kosong, seolah-olah semua yang Anda lakukan tidak memiliki makna yang nyata. Anda pergi menyelesaikan tugas, melintasi lereng, melakukan apa yang diharapkan dari Anda, tetapi ada sesuatu di dalam yang masih terasa hilang, sesuatu yang penting. Kekosongan itu adalah ketidakhadiran yang disengaja. Kaum Stoa memahami hal ini dengan sangat baik. Bagi Marcus Aurelius, setiap tindakan harus disesuaikan dengan tujuan yang lebih tinggi dari kemanusiaan. Tinggallah dalam kebajikan, dengan koherensi antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tanpa itu, mercusuar yang memberi arah, semuanya menjadi bingung. Pikiran mulai bubar, melompat dari satu perhatian ke perhatian lainnya, mencari persetujuan eksternal, terjebak dalam perbandingan, dalam rasa bersalah, dalam ketakutan. Namun, ketika ada kejelasan tujuan, energi terorganisir, perhatian fokus, dan kehidupan menjadi lebih sederhana, bukan lebih mudah, tetapi lebih jernih. Karena ketika Anda tahu untuk apa Anda hidup, Anda tidak perlu meyakinkan siapapun, Anda tidak perlu memenangkan setiap argumen, dan tidak perlu menanggapi setiap kritik. Anda tahu apa yang sedang Anda bangun, Anda tahu ke arah mana Anda pergi, dan itu sudah cukup. Tujuan bertindak sebagai pelindung internal. Itu mengingatkan Anda bahwa setiap kegagalan adalah bagian dari jalan. Di depan gangguan, tujuan membawa Anda kembali ke pusat. Dalam menghadapi penderitaan eksistensial Anda menemukan makna. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak perlu khawatir tentang apa yang tidak tergantung pada kita, tetapi lebih baik fokus pada apa yang bisa kita pilih, tindakan kita, tujuan kita. Ketika Anda kehilangan kejelasan itu, bahkan masalah kecil terasa besar. Namun, ketika Anda kembali ke jalur yang benar, semuanya baik-baik saja. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena Anda berlabuh. Hidup tanpa tujuan ibarat mendayung tanpa arah. Anda bisa berusaha keras dan tetap merasa Anda tidak mendapatkan kemajuan apapun. Namun ketika ada akal sehat, bahkan rutinitas yang paling sederhana menjadi berharga. Setiap percakapan bisa menjadi kesempatan untuk tumbuh. Setiap kesulitan adalah ujian yang memperkuat Anda.
Setiap hari adalah halaman baru yang ditulis dengan sengaja. Mungkin Anda merasa tidak tahu apa tujuan Anda, tetapi ini bukan tentang menunggu wahyu mistis. Ini tentang menentukan nilai apa yang ingin Anda wujudkan, orang seperti apa yang ingin Anda jadi, dan apa warisan yang ingin Anda tinggalkan, bahkan jika itu dalam lingkungan sekitar. Ketika Anda melakukan hal tersebut, tanyakan dengan jujur, tujuan Anda mulai terbentuk, dan kemudian Anda tidak lagi hidup untuk menyenangkan semua orang. Anda tidak lagi butuh validasi untuk merasa diterima. Anda tidak lagi mudah jatuh ke dalam kemarahan, kecemasan, atau frustrasi, karena ada sesuatu yang lebih dalam yang membimbing Anda. Saya ingat saat ketika semuanya tampak berulang-ulang dan tak berarti. Saya mendedikasikan diri saya pada kegiatan yang tidak menarik minat saya. Saya bereaksi dengan kesal sebelum menghadapi ketidaknyamanan dan terasa semacam kabut mental yang konstan. Namun permasalahannya bukan lingkungan, melainkan bahwa saya telah lupa tujuan hidup saya. Ketika saya memutuskan untuk melakukannya lagi, ketika saya kembali terhubung dengan apa yang benar-benar saya inginkan, kabut mulai menghilang. Kejelasan kembali, dan bersamanya, ketenangan. Kaum Stoa hidup dengan tujuan, bukan karena mereka memiliki kehidupan yang mudah, tetapi karena mereka tahu bahwa tanpa arah secara internal, jiwa itu hilang. Marcus Aurelius berkata, kehidupan yang sebenarnya adalah mengikuti akal budi dan kewajiban. Dan kewajiban itu bukanlah sesuatu yang dipaksakan, itu adalah pilihan. Ini adalah komitmen pada diri sendiri untuk hidup dengan integritas. Jadi hari ini, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri Anda sendiri, mengapa saya ada di sini? Apakah saya menjalani setiap hari sesuai dengan apa yang benar-benar penting bagi saya? Saya tidak tahu. Cobalah untuk memiliki semua jawaban. Cobalah untuk mulai hidup dengan pertanyaan yang benar. Karena dalam hal itu pertanyaan dimulai transformasi. Dan ketika Anda hidup dengan tujuan, bahkan yang paling sulit menjadi penting, Anda tidak lagi lari dari rasa sakit. Anda memanfaatkannya. Anda tidak lagi takut akan kekosongan. Anda mengisinya dengan makna. Anda tidak perlu lagi terganggu untuk menghindari pemikiran. Anda hadir di setiap langkah karena Anda tahu bahwa setiap langkah membawa Anda lebih dekat ke apa yang telah Anda pilih untuk dibangun. Pelajaran 10. Jaga tubuhmu, jaga pikiranmu. Tubuh dan pikiran Anda adalah satu dan kuil yang sama. Tidak ada ketenangan sejati jika salah satu dari keduanya hancur. Anda bisa mengulang mantra ketenangan, praktikan meditasi, atau membaca 1000 buku filsafat. Tapi jika Anda tidak merawat tubuh Anda, jika Anda membiarkannya karena kelelahan, ketegangan, atau kelalaian, semua itu hanya akan menjadi lapisan yang rapuh di atas struktur yang runtuh. Kaum Stoa memahami kesatuan antara tubuh dan pikiran. Mereka bukan hanya filsuf pemikir, tetapi juga orang-orang aksi, prajurit, kaisar, atlet jiwa dan tubuh. Tahukah Anda bahwa tubuh yang lelah membuat kecemasan bertambah? Rasa sakit fisik yang konstan adalah undangan permanen untuk keputusasaan, dan keseimbangan batin hanya berkembang ketika dipegang pada dasar yang kuat dan disiplin. Istirahat bukanlah suatu kemewahan, melainkan suatu kewajiban. Tidur nyenyak bukanlah suatu kemewahan, tetapi persiapan untuk hari berikutnya. Apa gunanya menuntut kejernihan mental dari diri Anda sendiri jika setiap pagi Anda bangun seolah-olah akan bertempur? Tubuh butuh istirahat dan pembaruan. Seorang yang tabah tidak menyalahgunakan kekuatannya. Ia mengaturnya. Ia tahu bahwa membakar bukanlah tanda kebajikan, tetapi terputus. Ia juga mengerti bahwa bergerak itu penting. Gerakan bukan hanya aktivitas fisik. Itu adalah cara untuk menghormati kehidupan. Berjalan, berlatih, meregangkan, bernapas dengan kesadaran. Semua ini tidak hanya membebaskan tubuh dari kelesuan, tetapi juga melepaskan pikiran dari kebisingan yang terkumpul. Marcus Aurelius menulis bahwa jiwa menjadi tua ketika tidak diberi kesempatan untuk mengekspresikan dirinya dalam tindakan. Hal yang sama juga berlaku untuk tubuh. Setiap otot yang tidak Anda gunakan,
Setiap sendi yang Anda lupakan akan menghampiri Anda dengan tagihan. Dan tagihan itu tidak hanya datang dalam bentuk penyakit, tetapi juga dalam bentuk mudah tersinggung, kelelahan emosional, dan kurangnya kemauan. Kecemasan, insomnia, kesedihan yang terus-menerus, terkadang bukan hanya masalah jiwa, tetapi refleksi dari tubuh yang berteriak minta perhatian. Epictetus mengatakan bahwa seseorang tidak dapat bercita-cita untuk mengatur emosi mereka jika ia tidak mampu mengatur perilakunya terlebih dahulu. Makan tanpa kesadaran, memperlakukan diri sendiri dengan kecanduan yang terselubung dari kesenangan, dan menyabot diri Anda dengan kebiasaan beracun. Semua ini melemahkan pusat Anda. Jika Anda memperlakukan tubuh Anda seolah-olah tidak ada masalah, Anda memberitahu pikiran Anda bahwa itu juga tidak ada masalah. Makan dengan baik bukanlah tentang mengikuti tren atau mencapai cita-cita estetika. Ini tentang menghormati diri Anda. Setiap makanan yang Anda pilih, setiap minuman yang Anda konsumsi, adalah keputusan yang mempengaruhi energi Anda, kejelasan Anda, semangat Anda. Mengonsumsi makanan tidak sehat tidak hanya menghambat pencernaan, tetapi juga mengaburkan pikiran Anda. Ketika tubuh meradang, pikiran pun ikut meradang. Dan bukanlah suatu kebetulan bahwa pada masa-masa kita paling mengabaikan diri kita sendiri secara fisik, juga saat-saat ketika kita sulit berpikir jernih, memutuskan dengan tegas, dan bertindak dengan tujuan. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Menjaga tubuh bukanlah kesombongan, itu adalah strategi. Kesejahteraan fisik adalah parit di mana ketenangan terlindungi. Tetapi tidak cukup hanya dengan kebiasaan. Ada sesuatu yang lebih dalam, cara Anda memperlakukan diri sendiri. Apakah Anda berbicara kasar kepada diri sendiri dengan tuntutan yang kejam, dengan penghinaan diam-diam setiap kali Anda gagal? Atau Anda memperlakukan diri sendiri dengan belas kasih yang sama seperti yang Anda berikan kepada seseorang yang Anda cintai? Bayangkan tubuh Anda adalah tubuh orang yang Anda cintai. Apakah Anda akan berbicara padanya seperti cara Anda berbicara pada diri sendiri? Apakah Anda akan melarangnya beristirahat? Apakah Anda akan memaksakan batas tanpa jeda? Seneca memperingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjadi bijak jika ia adalah musuh dirinya sendiri. Jaga tubuhmu karena Anda membutuhkannya, bukan karena Anda membencinya. Jangan menghukumnya agar merasa bahwa Anda berharga. Jaga dia karena Anda tahu dia adalah satu-satunya instrumen yang harus Anda andalkan untuk hidup dengan tujuan. Buatlah perawatan diri Anda menjadi tindakan mencintai diri sendiri, bukan mengoreksi. Setiap malam tidur dengan nyenyak, setiap kali makan dengan kesadaran, setiap saat berlatih adalah pesan diam yang Anda kirimkan ke pikiran Anda. Saya pantas untuk menjadi baik. Dan ketika tubuh Anda mempercayainya, pikiran mulai sembuh. Jika Anda pernah merasa tersesat, lelah, atau mudah tersinggung, mungkin Anda tidak butuh saran atau lebih banyak bacaan. Mungkin apa yang Anda butuhkan adalah minum air, tidur 8 jam, berjalan di bawah sinar matahari, dan makan sesuatu yang benar-benar menyehatkan. Jalan Stoa tidak dimulai di buku, tetapi di kehidupan nyata. Pelajaran 11. Kelilingi diri Anda dengan ketenangan. Memilih secara sadar apa yang Anda kelilingi dapat mengubah keadaan pikiran Anda sepenuhnya. Ini bukan hanya sekadar saran dangkal atau ide abstrak. Ini adalah keputusan yang kuat yang mengubah hidup Anda hari demi hari. Mungkin Anda belum menyadari pentingnya, tetapi lingkungan yang Anda pilih setiap hari membentuk cara berpikir Anda, merasakan, bahkan bereaksi. Jika Anda tinggal dikelilingi oleh kekacauan, kebisingan, keluhan konstan, dan stimulus yang mengubah keseimbangan Anda, hampir tidak mungkin untuk mempertahankan ketenangan, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba. Pikiran, tidak peduli seberapa kuatnya, juga permeabel. Ia menyerap apa yang mengelilinginya. Oleh karena itu, jika Anda mencari kedamaian batin, langkah pertama bukanlah di dalam diri Anda, tetapi di luar. Perhatikan di mana Anda menghabiskan waktu Anda, dengan siapa Anda berbicara, jenis konten apa yang Anda konsumsi, dan percakapan apa yang Anda dengarkan di latar belakang saat Anda berjalan atau bekerja. Karena semua itu
bahkan jika Anda tidak menyadarinya, meninggalkan bekas. Sebuah lingkungan yang berantakan, agresif, atau dangkal menciptakan pikiran yang gelisah. Sebaliknya, sebuah lingkungan yang tenang di mana refleksi dan keheningan mendominasi menimbulkan pikiran yang terfokus. Kaum Stoa memahami hal ini dengan baik. Marcus Aurelius menulis bahwa jiwa diwarnai dengan warna pikirannya, tetapi pikiran-pikiran tersebut seringkali merupakan konsekuensi dari bentang alam di sekitar kita. Kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Memang benar, tetapi kita bisa memilih apa yang kita biarkan masuk ke dalam hidup kita dan apa yang kita putuskan untuk tetap keluar. Mengapa Anda merasa cemas setelah menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial? Mengapa Anda berakhir dalam suasana hati yang buruk setelah percakapan dengan seseorang? Mengapa pikiran Anda terasa terbebani setelah menonton berita yang penuh dengan tragedi dan konflik? Karena Anda terpapar rangsangan yang memberi makan persis apa yang ingin Anda hindari. Lingkungan adalah sumber diam-diam kecemasan. Kabar baiknya adalah bahwa itu juga bisa menjadi sumber kedamaian. Jika Anda memutuskan untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang tenang, dengan ruang yang teratur, dengan rutinitas sederhana dan penting, Anda akan melihat bahwa pikiran Anda juga mulai tenang. Ketenangan itu menular, sama seperti stres. Ketika Anda bersama seseorang yang bernapas dengan tenang, yang berpikir sebelum berbicara, yang tidak terbawa oleh emosi saat ini, ada sesuatu dalam diri Anda yang selaras dengan frekuensi itu. Ini seperti memasuki suatu tempat di mana harmoni berkuasa. Tubuh Anda santai, pikiran Anda melambat, dan itu bukan sihir, itu pengaruh. Kehadiran orang yang stabil dan sadar memiliki efek regulasi pada sistem Anda yang tegang. Jadi, jika Anda berada dalam proses transformasi, jika Anda ingin berhenti bereaksi dengan kemarahan atau kecemasan, mulailah dengan memilih siapa yang Anda beri akses ke waktu dan energi Anda. Seneca mengatakan bahwa Anda harus sangat berhati-hati ketika memilih teman. Bagaimana memilih teman pikiran? Itu bukan keegoisan, itu adalah perawatan diri. Ada orang yang memberi Anda nutrisi, dan ada orang yang mengeringkan Anda. Ada tempat yang memperluas Anda, dan yang lain membuat Anda menyusut. Ada percakapan yang mengangkat Anda ke atas, dan yang lainnya hanya mengisi Anda dengan kebisingan. Anda harus belajar untuk membedakan. Tidak semua orang pantas mendapatkan perhatian Anda. Tidak semua yang terjadi itu berharga untuk reaksi Anda. Tidak semua stimulus pantas mendapatkan kehadiran Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menginspirasi Anda untuk menjadi lebih baik, lebih bijaksana, lebih sabar, lebih kuat. Mereka tidak harus berpikir seperti Anda, tetapi mereka harus berjalan ke arah yang tidak merusak keseimbangan Anda. Kelilingi diri Anda dengan buku-buku yang menarik minat Anda, yang membuat Anda berpikir tentang ruang yang mengundang Anda ke dalam keheningan dan kebiasaan yang menyehatkan jiwa Anda. Jadikan lingkungan Anda sebagai cerminan kehidupan yang ingin Anda bangun. Anda tidak perlu memindahkan atau mengubah segalanya sekaligus. Tindakan kecil sudah cukup. Matikan televisi ketika semua yang ditawarkannya adalah ketakutan. Jalan-jalan tanpa ponsel Anda. Buat sudut ketenangan di rumah Anda. Batasi kontak dengan orang-orang yang hanya mengeluh atau mereka yang mendorong Anda ke dalam drama. Lingkungan yang ideal tidak sempurna. Ia sadar. Itu adalah lingkungan yang Anda pilih dengan sengaja, bukan dengan kelembaman. Ketika Anda terus-menerus berusaha mengelilingi diri Anda dengan ketenangan, Anda mulai berubah tanpa menyadarinya. Anda berhenti bereaksi terhadap segalanya. Pikiran Anda menjadi lebih jernih, hati Anda lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena Anda sekarang lebih siap untuk menghadapinya. Ketika lingkungan Anda menjadi sekutu ketenangan Anda, batin Anda menemukan ruang untuk tumbuh. Jangan meremehkan kekuatan di sekitar Anda. Terkadang, perubahan eksternal sudah cukup untuk membuka transformasi batin. Jika kata-kata ini beresonansi dengan Anda, pergilah ke komentar dan tulis, "Hari ini saya memilih ketenangan sebagai lingkungan baru saya." Dengan melakukan hal ini, Anda menegaskan kembali komitmen Anda untuk membangun ruang yang mengangkat pikiran Anda dan melindungi kedamaian Anda.
Ketenangan Anda dimulai dari apa yang Anda pilih untuk diizinkan masuk ke dalam hidup Anda. Pelajaran 12. Berlatih kematian sebagai guru. Berpikir tentang kematian mungkin terlihat aneh, tetapi ini adalah salah satu latihan paling ampuh yang bisa Anda praktikkan. Bukan sebagai sebuah pemikiran suram, bukan sebagai bayangan yang harus Anda hindari, tetapi sebagai pemandu diam-diam yang mengajarkan Anda untuk hidup dengan lebih jelas. Setiap hari yang terbit adalah satu hari kurang yang menghalangi jalan Anda, dan itu, jauh dari yang menyedihkan, seharusnya membuat Anda bersemangat. Karena mereka yang mengingat bahwa mereka akan mati belajar untuk berhenti membuang waktu pada hal-hal yang tidak berharga. Anda telah tertekan oleh ribuan hal yang tidak ada artinya saat ini. Anda sudah berputar-putar pada kata-kata yang tidak ada seorang pun yang mengingatnya lagi. Anda telah kehilangan hari-hari yang terperangkap dalam pikiran yang tidak berarti. Kematian, di sisi lain, selalu ada di sana, menunggu dalam diam, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pengingat apa yang penting. Kaum Stoa merenungkannya bukan untuk takut, tetapi untuk menyalakan tekad. Marcus Aurelius menulis setiap malam seakan-akan itu adalah malam terakhir, bukan karena keputusasaan, tetapi dengan kejernihan. Karena mereka yang hanya memikirkan tujuannya, tidak tahu terjebak dalam hal-hal sepele. Memikirkan kematian bukanlah menyerah, itu adalah bangun. Menyadari bahwa penghinaan yang dilakukan kepada Anda tidak menjadi masalah. Pelanggaran yang Anda terima besok akan dilupakan. Itulah tujuan yang membuat Anda sangat stres. Kedamaian Anda tidak ada nilainya. Memento mori, ingat bahwa Anda akan mati, bukan untuk hidup dalam ketakutan, tetapi supaya Anda berhenti takut pada apa yang tidak pantas ditakuti. Bayangkan sejenak bahwa hari ini akan menjadi hari terakhirmu. Apakah Anda benar-benar akan khawatir tentang suka, tentang lalu lintas, atau harga diri yang terluka? Atau Anda akan menatap mata orang yang Anda cintai dan memberitahu mereka hal-hal yang Anda rahasiakan setiap hari? Anda akan memeluk lebih erat, Anda akan memaafkan lebih cepat, dan Anda akan melepaskan lebih ringan. Hari ini tampaknya tak tertahankan, besok akan menjadi debu. Masalah yang sekarang memenuhi pikiran Anda, waktu akan menyeretnya ke dalam kehampaan. Kematian menyamakan segalanya. Tak ada yang lolos. Namun, kita tetap melanjutkan hidup seakan-akan kita punya waktu hidup berabad-abad ke depan. Menunda apa yang penting, memberi energi pada sesuatu yang tidak layak menerimanya. Berlatih menghadapi kematian bukan berarti mengantisipasinya. Itu adalah menggunakannya sebagai suar. Setiap kali Anda ragu apakah sesuatu itu berharga, tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah itu akan penting saat Anda hendak meninggal? Jika jawabannya tidak, biarkan saja. Jika jawabannya ya, terima saja dengan segenap kekuatan Anda. Secha mengatakan bahwa bukan singkatnya waktu yang diberikan kepada kita, tetapi panjangnya waktu adalah waktu yang kita sia-siakan. Hidup seolah-olah Anda abadi adalah perangkap ego yang paling hebat. Itu membuat Anda percaya bahwa Anda memiliki saatnya untuk membenci, untuk menyimpan dendam, untuk mengumpulkan barang-barang yang tidak berguna. Tetapi kematian menghapus segalanya, dan ketika Anda mengetahuinya, setiap momen menjadi sakral. Itu adalah tatapan seorang anak, keheningan matahari terbit, kopi panas, kerja yang menyenangkan, percakapan, tawa yang mendalam dan bersama. Itulah kehidupan. Sisanya hanyalah kebisingan. Ketika Anda menerima kematian sebagai bagian dari jalan, Anda berhenti takut kehilangan karena Anda mengerti bahwa segalanya, benar-benar segalanya, dipinjam. Harta milik Anda, tubuh Anda, pencapaian Anda, bahkan orang-orang yang Anda cintai, tidak ada satu pun yang menjadi milik Anda selamanya. Dan begitulah, ini tidak seharusnya membuat Anda sedih, tetapi justru membuat Anda lebih menghargai apa yang Anda miliki hari ini. Praktik stoik tidak mencari untuk menghilangkan emosi, tetapi untuk membersihkannya dari keterikatan. Ketika Anda menjalani hidup seolah-olah setiap hari ini mungkin yang terakhir, jangan biarkan diri Anda tertipu oleh keputusasaan. Sebaliknya, Anda menjadi lebih baik, lebih hadir, lebih manusiawi, karena Anda tahu bahwa setiap gerakan bisa menjadi yang terakhir yang Anda tinggalkan di dunia.
dan Anda perlu melakukan sesuatu dengan niat. Merenungkan kematian membuat Anda lebih bebas. Bebas dari apa yang akan mereka katakan, bebas dari perfeksionisme, bebas dari penundaan terus-menerus. Karena Anda mengerti bahwa menunggu saat yang sempurna adalah cara yang elegan untuk menyia-nyiakan hidup. Jangan menunggu Senin, bukan tahun baru, bukan pula pergantian musim. Mulai sekarang. Hidup dengan intensitas tenang, tanpa putus asa, tetapi tanpa tertidur dengan nyaman. Anda tidak perlu berteriak untuk merasa bahwa Anda hidup. Cukup hadir saja, sadar, bersyukur. Kematian tidak mengejar Anda. Ia hanya mengingatkan Anda bahwa waktu lebih berharga daripada emas dan tidak ada yang lebih berharga daripada hari yang dijalani dengan baik, yang merupakan cara terbaik untuk menghormati kehidupan berarti tidak menganggapnya remeh. Jika pesan ini membangkitkan sesuatu dalam diri Anda, sekarang pergi ke komentar dan tulis, "Saya menerima kematian sebagai guru saya. Hari ini saya mulai hidup yang nyata." Tulislah dengan keyakinan karena komitmen yang berdiam diri di dalam diri Anda dapat mengubah segalanya. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, tulislah komentar. Hari ini saya memilih ketenangan, pagi yang sangat tabah. Saya mengundang Anda untuk berlangganan, aktifkan notifikasi dan komentar sehingga YouTube mengenali bahwa video ini bermanfaat bagi orang-orang seperti Anda. Hal ini memotivasi kami untuk terus menciptakan konten serupa di masa mendatang. Saya sangat menghargai waktu dan dukungan Anda. Sampai jumpa di petualangan kami berikutnya.